Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna dari Tuhan. Saya Dr. Hewan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema hewan adalah makhluk perasa seperti kita, yaitu makhluk yang peka, yang dapat merasakan senang, susah, sakit, dan marah, sama seperti kita manusia. Pada zaman dulu penduduk bumi masih sedikit, lahan masih luas, orang bisa beternak sapi, kambing, ayam di halaman rumah. Kebutuhan akan protein yang berasal dari hewan, yaitu susu, telur, dan daging, bisa dipenuhi dari ternaknya sendiri atau berburu di hutan. Seiring perkembangan zaman, penduduk bumi semakin padat, hutan semakin langka, lahan untuk pertanian dan peternakan semakin sempit. Orang tidak lagi bisa memelihara ternak di lingkungan rumah karena dampak pencemaran lingkungan. Sementara tuntutan kebutuhan akan protein hewani terus meningkat. Bahan pangan protein hewani menjadi komoditas industri yang harus diproduksi secara cepat dan masif untuk mencukupi permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi manusia yang berkembang sangat pesat. Ternak sapi dipacu untuk menghasilkan daging dan susu secepatnya dan sebanyak-banyaknya. Ternak ayam dipacu menghasilkan telur dan daging sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Akibatnya hewan-hewan ternak sapi, babi, kambing, ayam dikelola seperti pabrik daging, telur, dan susu dikelola secara massal. Orang sering melupakan bahwa mereka ini adalah juga makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup yang bisa merasakan keadaan senang, susah, sakit, dan marah, menderita seperti halnya kita manusia. Hewan ternak disebut sebagai makhluk sentiens. Apa itu makhluk sentiens? Sentient adalah makhluk yang peka, yaitu makhluk yang mampu merasakan bahagia atau menderita. Sentience menyiratkan bahwa hewan sadar akan lingkungan mereka sendiri. Hewan memiliki dimensi emosional, bisa merasakan senang, sedih, dan bahagia. Hewan sadar akan apa yang terjadi pada mereka. Hewan mampu belajar dari pengalamannya. Hewan sadar akan sensasi tubuhnya, bisa merasakan rasa lapar, haus, panas, dingin, takut, sakit, tertekan, stres, dan lain-lain. Hewan sadar akan hubungan mereka dengan hewan sesamanya atau hewan lain. Hewan juga memiliki kemampuan untuk memilih antara binatang, objek, dan situasi yang berbeda. Itu sebabnya hewan bisa mengalami penderitaan sepanjang hidupnya jika tidak diperlakukan secara manusiawi. Hewan adalah makhluk lemah. Dia tidak bisa protes menuntut hak-haknya. Manusia adalah makhluk beradab, memiliki etika dan rasa kemanusiaan. Hendaklah memperlakukan hewan ternak secara baik, berberi kemanusiaan. Dewasa ini dunia semakin peduli terhadap kesejahteraan hewan. Uni Eropa secara resmi telah mengakui hewan sebagai sentient being, makhluk sentience, berdasarkan kesepakatan Lisbon Treaty tahun 1997. Memahami bahwa hewan adalah makhluk sentience, maka manusia sebagai makhluk beradab hendaklah memperlakukan hewan secara manusiawi. Indonesia juga mengadopsi kesepakatan Lisbon, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu tentang peternakan dan kesehatan hewan, bahwa kesejahteraan hewan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peternakan. Kesejahteraan hewan di dalam Undang-Undang Nomor 18 2009 ini didefinisikan, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Industri peternakan dewasa ini berkembang luar biasa pesat. Segala sesuatu dikelola secara massal.
Feedlot ternak sapi dikelola dengan skala ribuan ekor sapi. Ternak babi bisa berskala puluhan ribu. Ternak ayam petelur dan ayam pedaging bisa berskala ratusan ribu ekor. Sudah sangat jarang saat ini temukan ayam hidup bermain dengan alam atau sapi berumput di ladang. Sekalipun begitu, tetaplah hewan ternak harus diperlakukan secara manusiawi. Ternak tetap harus diperlakukan agar hidup sejahtera, sekalipun harus dipotong. Tetap dengan cara yang sejahtera, dengan cara cepat untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan. Saudara pernah makan ayam goreng secepat saji? Tahukah saudara berapa umur ayam yang dipotong itu, yang dijadikan ayam goreng? Ayam itu hanya berumur antara 25 sampai 35 hari. Sangat singkat bukan usianya? Saudara tentu pernah juga makan beef stick daging sapi muda. Dagingnya empuk dan lezat. Daging sapi muda biasanya didapat dari sapi usia muda di bawah umur 1 tahun. Hewan ternak ini umurnya sangat singkat. Ayam broiler hanya hidup selama 4 sampai 5 minggu untuk dipotong. Anak sapi yang belum usia 1 tahun sudah harus dipotong untuk dagingnya. Biarlah hewan ternak ini usia muda dipotong untuk kesejahteraan manusia, yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian hendaklah manusia memperlakukan hewan ternak tersebut secara baik, secara manusiawi, tidak menyakiti. Sekalipun usia pendek, hendaklah ternak merasakan hidup sejahtera. Janganlah sudah pendek, penuh penderitaan sepanjang hidupnya. Tolak ukur kesejahteraan ternak adalah 5 kebebasan, the 5 freedom. Masih ingat bukan? 1. Ternak bebas dari rasa haus dan lapar. 2. Bebas dari rasa tidak nyaman. 3. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. 4. Bebas dari rasa takut dan tertekan. 5. Bebas berperilaku alami. Kitab suci juga memerintahkan agar manusia memperlakukan hewan dengan baik. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Manusia beradab dan berperi kemanusiaan selalu taat ajaran agamanya. Agar manusia bersikap baik dalam memperlakukan hewan, jangan pernah berbuat kejam seperti orang fasik. Orang yang memperlakukan hewan secara baik pasti juga baik memperlakukan sesamanya. Dan setiap orang juga pasti baik kepadanya. Dan berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup damai dan sejahtera. Salam sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Semoga saudara berlimpah dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna dari Tuhan. Amin.